Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Victoria Chan, Rafael D'Angelo, Loli Patricia, dan saya, Sargina Savio. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dataset yang telah kami olah mengenai retail online shop. Bayangkan, beberapa tahun lalu, kita kalau mau beli sesuatu, harus pergi ke toko dulu, jalan dulu, nyari parkiran, masuk toko, lalu muter-muter sambil nanya harga. Kadang barangnya itu ada, bahkan kadang itu malah kosong. Tapi sekarang semuanya berubah. Kita bisa beli apapun hanya dengan scrolling lewat handphone, laptop, ataupun komputer kita. Mulai dari skincare, baju, sampai alat-alat rumah tangga, semuanya ada. Inilah yang disebut dengan retail online shop atau bentuk perdagangan retail yang memanfaatkan platform digital seperti website, marketplace, atau media sosial untuk menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Jadi, dataset yang kami gunakan di sini adalah kumpulan data dari sebuah retail online besar, yaitu Amazon Retail Shop. Data ini diambil dari transaksi bulan Januari pada tahun 2020 dan sudah mengalami modifikasi agar lebih mudah dianalisis. Setelah data dikumpulkan, kami melakukan proses reprocessing atau pembersihan data. Dari hasil proses tersebut, ternyata data yang diolah itu cukup luas dan juga sangat bervariasi. Dataset ini mencakup transaksi dari 48 negara dan lebih dari 1.267 kota. Jadi kita bisa bayangkan betapa luasnya jangkauan retail online ini. Dalam Amazon Retail ini terdapat 501 brand yang berbeda dan tersedia, dan juga terdapat 897 produk yang tercatat dalam dataset. Artinya konsumen itu punya banyak pilihan yang sangat bervariasi saat ingin berbelanja. Data ini juga menunjukkan adanya keterlibatan 269 perusahaan. Ini menunjukkan bahwa ekosistem retail online itu sebenarnya sangat besar dan saling terhubung, mulai dari brand, perusahaan, hingga konsumen di berbagai wilayah. Kemudian masuk kepada data visualization. Yang pertama-tama kita ingin melihat total penjualan per produk dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil evaluasi dan juga untuk menganalisa bagaimana produk-produk dengan penjualan tertinggi ini kok bisa mencapai penjualan tertinggi. Faktor apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi produk dengan penjualan tertinggi, yang dimana faktor-faktor tersebut mungkin kita bisa terapkan di produk-produk dengan penjualan di bawah $50, dan juga dari situ kita bisa menarik keputusan apakah produk-produk dengan penjualan di bawah $50 ini apakah sebaiknya dihentikan atau dilakukan peningkatan pemasaran, seperti itu. Selanjutnya ada total top 10 produk dengan penjualan tertinggi. Seperti yang di slide sebelumnya, ini hanya untuk mempermudah mempresentasikannya agar lebih mudah dilihat dan juga visual, jadi terlihat dengan mudah. Di sini dimana terlihat kalau Amul memiliki penjualan tertinggi dan itu cukup jauh dengan Society Life, padahal itu top 1 dan top 2, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari sini kita juga bisa mengambil analisa faktor apa yang membuat produk-produk seperti Amul, Society Life, kemudian Fortune, apa faktor yang membuat mereka ini bisa mendapatkan penjualan tertinggi. Nah, dari faktor-faktor yang didapatkan itu tadi bisa diberlakukan untuk produk-produk dengan penjualan yang rendah, yang mungkin di top 10 yang agak paling bawah, seperti itu. Dan juga bisa untuk menganalisa bagaimana kita mempertahankan top 10 produk ini agar tetap di podium ini, seperti itu. Karena kemungkinan
yang di posisi 9 dan 10 seperti Sakar dan Detol mungkin juga bisa tergantikan oleh produk yang ada di top 11 dan juga 12 seperti itu. Selanjutnya kita memberikan output tren total penjualan per minggu di bulan Januari 2020 karena data yang ada adalah bulan Januari 2020. Di sini tujuan kami menampilkan dan mencari data tren total penjualan per minggu ini adalah untuk kita melihat di minggu keberapa puncak penjualannya, dan di sini dapat kita lihat total tren tertinggi atau puncak penjualan tertinggi ada di minggu pertama, yang kemudian menurun di minggu kedua, kemudian turun lagi di minggu ketiga, kemudian naik sedikit di minggu keempat, kemudian turun lagi di minggu kelima, seperti itu. Selanjutnya ini ada top 3 penjualan tertinggi berdasarkan negara. Nah, di sini berdasarkan grafik yang ada, New York mendominasi dari 3 top itu. Pertama ada New York, New Jersey yang kedua, kemudian yang ketiga California. Di sini dapat dilihat New York memiliki penjualan tertinggi berdasarkan negara-negara yang retail online shop berjualan seperti itu. Kemudian di sini ada top 3 produk dengan penjualan tertinggi seperti yang di slide sebelumnya. Yang pertama adalah Amul, yang kedua adalah Society Life, dan yang ketiga Fortune. Di sini kita dapat melihat bahwa Amul memiliki penjualan tertinggi, mendominasi dari antara top 3 tersebut, karena bahkan di slide yang sebelumnya yang di grafik bar, di situ sangat terlihat jelas bahwa Amul memiliki penjualan yang sangat-sangat tinggi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dari data visualization adalah kita ingin melihat output, yaitu distribusi penjualan 3 produk terlaris dengan penjualan tertinggi di 3 negara yang juga memiliki penjualan tertinggi di slide sebelumnya. Dan di sini menunjukkan bahwa New York tetap memiliki penjualan yang tertinggi, terutama Amul. Akan tetapi untuk Fortune ternyata dipegang tertinggi oleh California, seperti itu. Di sini dapat dilihat bahwa semakin gelap maka semakin tinggi distribusi penjualannya, seperti itu. Nah, berikutnya kelompok kami akan menjelaskan Power BI. Step pertama tentunya adalah memasukkan data. Dan kami mendapatkan 7 data yang akan kami gabungkan. Sebelum kami gabungkan, kami akan melakukan data cleaning terlebih dahulu. Di antara semua 7 data ini yang kami cleaning hanya 1, yaitu menghapus indeks. Yang dimana kelompok kami indeks itu tidak kami gunakan, dan berikutnya hanya menambahkan dolar di selling price dan total sales saja. Berikutnya ada model view, di mana tempat kami menggabungkan 7 data tersebut. Nah, di sini kami lebih fokus ke base item dan products. Di base item dan produk kami gabungkan dengan product ID supaya data bisa bergabung keduanya. Dan berikutnya di base item ini kami gabungkan di 2 data yang tersebut, yaitu bill location dan bills. Nah, yang dimana kami gabungkan dengan bills ID. Terus sisa 3 data ini kami gabungkan di products, dimana tetap kami gabungkan brand detailnya itu ada brand ID, main kategorisnya itu ada kategoris ID, subkategoris kami gabungkan dengan subkategori ID. Berikutnya ini terdapat Power BI kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang retail shops online. Di page pertama ini tentang total sales per days. Kenapa per days? Karena di data kami hanya ada di bulan Januari saja, sehingga kami menjelaskannya per harinya. Nah, dapat kita lihat ini slicer untuk per day dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Setelah itu ada 3 cards, yaitu total
price satu bulan ini ada 5 miliar 945.714 dolar, yang dimana produksi ada 1032 dan countries-nya ada 2386. Nah, ini ada average of selling price by product name. Paling tertinggi ada Pediasure Complete dengan average-nya itu ada 11.300 dolar, dan sum of quantity by product name paling tertinggi ada Navatna dengan total 60.050 unit. Yaitu sum of total sales by country itu paling tinggi ada di New York dengan 49,47%. Lalu ada sum of total sales by country paling tinggi juga New York. Oh ya, untuk sum of total sales by country ini kelompok kami menampilkan dengan top 5-nya supaya dapat melihat data dengan lebih jelas. Dan berikutnya ini sum of total sales by town, kami lihat kami top 10 supaya juga lebih gampang untuk dilihat. Berikutnya ada trends total sales by day-nya supaya kami bisa melihat tanggal mana yang paling tertinggi dan tanggal mana yang paling terendah. Dan dapat kita lihat di tanggal 4 tertinggi dan tanggal 24 itu yang terendah. Mari kita ke slide tanggal 4. Nah, di tanggal 4 dan tertinggi ini dengan total price itu ada 989.426 dolar. Dengan countries-nya itu ada 148. Nah, tertingginya di countries itu ada di New York. Terus saya itu untuk di kota itu juga ada di New York juga tertinggi. Terus saya itu ada average of selling price by product name. Paling tinggi ada di Nutella. Dan sum of quantity by product name paling tinggi ada di Parle-G. Nah, dapat kita lihat di size hari ini di page pertama kalau Nutella itu dijual paling banyak itu di New York dengan total persentase 0,55% saja. Sedangkan untuk top kota negara lainnya itu sama sekali tidak ada highlightnya sama sekali. Jadi bisa dibilang di tanggal 4 ini Nutella selling price itu tinggi hanya ada di New York saja. Terus berikutnya untuk kota ini ada highlight di Hauppauge, maaf kalau salah penyebutan, itu dengan persentase 1,15% saja. Sedangkan untuk kota yang lain sama sekali tidak ada highlightnya. Sedangkan untuk produk name juga tidak ada dan itu hanya terjual dengan total 5,4 dolar saja. Berikutnya untuk sum of quantity by product name tertinggi ada Parle-G, dimana dengan Parle-G ini untuk countries-nya paling tertinggi itu ada di New York juga dengan total 0,38%. Sedangkan untuk negara Washington DC dengan total 0,01%, Alabama 0,01%. Saya itu ada North Carolina dengan 0,08%. Lalu ada di Ohio dengan 0,04%. Saya itu di total sales by town itu ada di New York dengan 0,17%. Cincinnati tidak ada, Gary juga tidak ada, Birmingham nggak ada, Sandton tidak ada. Lalu ada di Hauppauge dengan 0,42%. Dan itu ada di Charlotte dengan 0,14%. Dan itu ada di Columbus dengan 0,4%. Nah, dapat dilihat kalau di kota ini paling tertinggi ada di Hauppauge. Bahkan untuk total sales by county paling tertinggi ada di New York. Terus berikutnya di New York ini dapat kita lihat kalau
highlightnya ini banyak banget pembeliannya. Sedangkan untuk di sama New York ini ya banyak juga. Berikutnya kalau kita lihat di tanggal 22, di mana total price-nya itu di $6.025 dan counties-nya ada 9. Dengan tertinggi itu ada Fortuna, terus sama quantity products yang tertinggi itu ada Amul. Country-nya hanya ada satu, yaitu Texas saja. Terus untuk itu ada sum of total sales by town, tertinggi tadi Fort Pierce. Dan dapat dilihat di average selling price tertinggi Fortuna itu di Texas hanya terjual 33,31% saja, sedangkan di tahun ini hanya dijual dengan di Farmer Batch dengan 33,31%. Setelah itu dapat kita lihat di Amul juga, itu paling tertinggi di Texas itu hanya 4,9% saja, sedangkan untuk di kota yang terjual itu hanya ada di Fort Worth dengan total 4,9% saja. Berarti untuk Fort Pierce dapat kita lihat di kota Fort Pierce itu hanya membeli sekitar 2,06k saja, dengan pembelian Texas itu 33,63%. Nah, habis melihat taste-nya ini, kita juga bisa melihat di New York ini. Tapi kita lihat kalau di New York ini tertinggi hanya dengan pembelian dengan $1.386.385 saja, dengan county 160. Dapat dilihat di average product name-nya itu Rico Beach brand aja yang di highlight, sedangkan untuk sum of quantity by product name ini ada di hidden name dengan 30, Parliki 1360, dari Milk 1890, dan Bill Active 1800. Nah, dapat juga kita lihat trennya, rupanya kalau di New York ini hanya melakukan pembelian selama 5 hari saja. Nah, selama 5 hari paling tertinggi ada di tanggal 4. Nah, ini dapat kita lihat itu kalau selama tertinggi 5 hari ini rupanya dapat dipegang karena New York melakukan pembelian dengan cukup besar. Berikutnya ada di California dengan total price-nya ada $545.85 dengan counties 372. Dengan dapat kita lihat juga trennya, rupanya kalau di California hanya melakukan pembelian di tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 selama 6 hari saja. Berikutnya untuk Oliho, dapat kita lihat total price itu ada 450.625. Dan kita lihat di trennya itu kalau Oliho rupanya hanya membeli di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya sama 13 hari saja dengan tertinggi di tanggal 4. Berikutnya ada Florinda dengan total price itu ada 199.307. Trennya dapat kita lihat itu hanya membeli dari tanggal 14, 15, 16, dan 17 sama 4 hari saja dengan tertinggi di tanggal 15. Berikutnya ada Texas dengan total price 190.603. Dapat kita lihat di trennya itu tanggal 3, kemudian di tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan tertinggi 26. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang top 6 negara dengan penjualan yang paling banyak. Untuk negara-negaranya adalah berikut, ada California, Illinois, Ohio, Florida, New York, dan Texas. Untuk kotanya secara keseluruhan ada 2.386, untuk produk secara keseluruhan ada 8.354, untuk total penjualan secara keseluruhan itu ada $5,95 juta, dan untuk
Merek dengan penjualan yang paling banyak itu berada pada Amul sebesar $369.000 atau sebesar 34%, dan untuk perusahaan dengan penjualan paling banyak itu berada pada Hindustan Unilever Limited sebesar $890.000. Untuk produk dengan penjualan paling banyak adalah Amul sebesar $368.000, dan untuk kuantitasnya Amul ini sebesar 2.810. Dan untuk kota dengan penjualan paling banyak itu terjadi pada Fayetteville sebesar $96.000. Kemudian untuk ini adalah tren penjualan selama bulan Januari, dan pada tahun 2020 yang paling banyak terjadi itu pada tanggal 4 Januari, dan ini kebetulan jatuh pada hari Sabtu atau pada akhir pekan, dan biasanya di akhir pekan pasti adalah hari di mana aktivitas belanja online itu akan naik secara drastis karena orang-orang memiliki waktu luang yang lebih banyak, dan pembelian ini mungkin juga bisa meningkat setelah liburan tahun baru di mana orang-orang itu mulai membeli kebutuhan untuk sehari-harinya. Langsung saja kita mulai melihat untuk setiap negara. Yang pertama California. California penjualannya itu paling banyak tetap pada brand Amul, dan total penjualannya itu $31.000, dan untuk perusahaannya itu sebesar $56.000 tetap pada Hindustan Unilever Limited, dan untuk produk paling banyak terjual itu tetap Amul sebesar $31.560, dan untuk kuantitasnya itu sebesar 300, dan ini terjadi paling banyak untuk negara California paling banyak terjadi itu di kota Encinitas sebesar $18.000, dan ini adalah tren penjualannya yang paling banyak terjadi itu pada tanggal 7 bulan Januari 2020 sebesar $165.460. Kemudian untuk Illinois, untuk brandnya yang paling banyak terjual adalah Patanjali sebesar $13.000 atau sebesar 37,49%. Dan ini perusahaan yang paling banyak menjual adalah Britannia Inns, itu sebesar $10.000, dan untuk produk dengan penjualan paling banyak adalah Patanjali Dot Biscuits, ini sebesar $10.406, dan kuantitasnya yang terjual ini sebanyak 220, dan ini kotanya paling banyak itu untuk di Illinois yang kota paling banyak terjual itu di Elmhurst, itu sebesar $11,61, dan untuk penjualannya itu paling banyak terjadi pada tanggal 19 Januari 2020 sebesar $40.000. Sekarang lanjut saja ke Ohio. Untuk Ohio ini juga berbeda lagi, penjualan paling banyak untuk brandnya itu adalah Dettol sebesar $21.000 atau $21.000 atau 26,49%, dan untuk company yang paling banyak menjual adalah Hindustan Unilever Limited sebesar $89.000, itu sama seperti California. Yang paling banyak perusahaan yang paling banyak itu juga Hindustan Unilever Limited, dan untuk penjualan yang paling banyak berdasarkan produk itu adalah Dettol Original sebesar $18.000, dan ini untuk kuantitasnya itu sebesar 80. Ini kuantitasnya kecil tapi harga jualnya tuh mungkin cukup mahal, jadi untuk total penjualannya bisa yang paling banyak itu adalah yang Dettol Original. Kemudian untuk Will Active ini penjualannya itu sebesar $14.000, dan kuantitasnya di sini yang paling banyak adalah Will Active juga sebesar 650. Nah, mungkin ini harganya Will Active itu cukup murah sehingga kuantitasnya itu bisa tinggi, dan ini jadinya kedua paling banyak terjual. Kemudian untuk kotanya yang paling banyak menjualan itu adalah Columbus sebesar $102.000. Untuk hari ini juga sama,
itu pada tanggal 4 Januari 2020 sebesar $115.000. Sekarang lanjut ke Florida. Untuk brand yang paling banyak terjual adalah Fortune, itu sebesar $20.000 atau sebesar 42,5%. Dan untuk company yang paling banyak menjual adalah Adani Wilmar, itu sebesar $21.000. Untuk produk paling banyak terjual adalah Fortune juga, sama seperti nama brandnya. Produknya yang paling banyak terjual itu juga Fortune sebesar $16.000. Dan untuk produk ini kuantitasnya itu sebesar 140. Kemudian untuk yang Everest ini sebanyak 260 kuantitas. Dan ini untuk penjualannya itu sebesar $6.756. Untuk penjualan yang paling banyak itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2020. Dan untuk kota yang paling banyak menjual adalah Cutler Bay, itu sebesar $5.000. Dan ini terjadi di negara Florida. Jadi kotanya yang paling banyak terjual ya di sini. Sekarang lanjut ke New York. Untuk merek yang paling banyak terjual adalah Society. Ini sebanyak $80.000 dan persentasenya sebesar 31,13%. Kemudian untuk company ini juga Hindustan Unilever Limited, itu penjualannya sebesar $241.742. Ya, jadi kita bisa lihat untuk 5 negara ini sejauh ini yang paling banyak penjualannya itu Hindustan Unilever Limited. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang paling sukses sejauh ini. Kemudian untuk nama produk adalah Society Live, itu sebesar $80.000 dan kuantitasnya yang terjual ini adalah sebesar 600. Kemudian untuk Amul itu sebesar $59.000 dan kuantitasnya ini sebesar 570 kuantitas atau unit. Kemudian untuk penjualannya ini juga terjadi pada 4 Januari 2020. Sama seperti secara keseluruhan itu paling banyak pada 4 Januari 2020. Dan untuk kota yang paling banyak terjual di New York adalah di Rye Brook, itu sebesar $31.000. Sekarang kita lanjut ke Texas. Untuk Texas, brand yang paling banyak penjualannya adalah Fortune juga, sama seperti New York. Ini sebesar $21.000. Ini persentasenya sebesar 35,91%. Dan untuk perusahaan yang paling banyak ini tetap Hindustan Unilever Limited sebesar $30.000. Dan ini jadi sekarang kita bisa melihat bahwa yang paling banyak penjualannya adalah perusahaan Hindustan Unilever Limited. Kemudian untuk total sales product name adalah Fortune, itu yang paling banyak dijual, itu sebesar $19.000 dan untuk kuantitasnya itu sebesar 120. Dan untuk yang kuantitas 130 yaitu Maggi Masala, itu penjualannya sebanyak $9.000. Kemudian untuk tren penjualan, paling banyak penjualan itu terjadi pada tanggal 26 sebesar $65.000. Dan ini paling banyak terjadi pada kota Richmond sebesar $7.875. Jadi setelah kita menganalisis satu-satu, kita bisa melihat bahwa Illinois ini memiliki penjualan yang paling kecil dibanding dengan yang lain. Ini sebesar $126.000. Kalau yang paling banyak adalah New York, itu sebesar $1.036. Untuk kedepannya, saran saya untuk New York itu bisa lebih dieksploitasi dengan mengkapitalisasi dan juga memperluas kesuksesan yang sudah ada. Mungkin bisa dengan lebih nge-push lagi untuk produk Society Live
karena ini sudah terjualnya banyak dan demand-nya ini juga ada banyak. Bisa dilihat dengan kuantitinya itu ada sebesar 600. Kemudian kalau untuk yang Illinois ini kan yang paling sedikit. Mungkin kita bisa lebih banyak melakukan eksplorasi dan menemukan model yang lebih cocok untuk bisa kita uji coba dan juga memperbaiki kelemahan yang ada. Kemudian perbedaan ini antara New York dan Illinois ini juga bisa dikarenakan faktor penduduk. Untuk penduduk Illinois itu sebesar 12,59 juta pada tahun 2020, sedangkan kalau New York ini sebesar 19,34 juta pada tahun 2020. Jadi secara keseluruhan memang lebih banyak penduduknya New York. Jadi dengan demikian untuk penjualannya pasti juga lebih banyak yang New York dibandingkan yang Illinois. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.